Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanah Irma Suryaningrum, NIM 230701675. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu materi yang pertama mengenai hubungan antara bahasa dan membaca dengan kegiatan pendidikan. Nah, perkembangan kemampuan bahasa dengan kegiatan belajar, bagaimanakah korelasinya? Nah, perlu kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, peran, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan maupun tulisan. Nah, bahasa juga memiliki peran demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Pembeda utama manusia dengan hewan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, apa itu kegiatan belajar? Sedangkan kegiatan belajar adalah suatu aktivitas atau usaha yang di dalamnya terdapat proses dari tidak tahu menjadi tahu, lebih mengerti dan menjadi bisa. Nah, kegiatan belajar ini dapat mengembangkan kemampuan bahasa dengan mempelajari aspek-aspek keterampilan bahasa yang meliputi membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Kemudian, perkembangan membaca dalam kegiatan sekolah. Kemampuan membaca anak berlangsung pada beberapa tahap perkembangan. Menurut Steinberg, bahwa kemampuan membaca anak usia dini dibagi menjadi 4 tahap. Apa saja 4 tahap perkembangan itu? Yaitu yang pertama, tahapan timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Kemudian yang kedua, tahapan membaca gambar. Yang ketiga, tahap pengenalan bacaan. Dan yang keempat, tahap membaca Lancer. Nah, selanjutnya, hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Kemampuan bahasa merupakan kemampuan memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi. Nah, ada 3 bagian dalam keterampilan berbahasa. Apa saja? Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa reseptif produktif, yaitu menerima dan menyampaikan. Kemudian yang kedua, keterampilan lisan, di mana keterampilan lisan ini kegiatannya ada listening speaking, ya, berarti mendengarkan dan berbicara. Kemudian yang ketiga, ada keterampilan tulisan. Keterampilan tulisan terdiri dari reading dan writing, yaitu membaca dan menulis. Nah, untuk menyerap, menerima, atau memahami informasi atau ilmu yang disampaikan secara lisan, kita perlu memiliki keterampilan mendengarkan. Sedangkan untuk memahami ilmu yang disampaikan secara tertulis, kita perlu memiliki keterampilan membaca. Untuk dapat menyampaikan informasi atau ilmu yang disampaikan secara lisan, kita perlu memiliki keterampilan berbicara. Sedangkan untuk menyampaikan informasi secara tertulis, kita perlu keterampilan menulis. Nah, membaca adalah alat untuk belajar dan alat untuk memperoleh kesenangan. Keberhasilan pengembangan kemampuan membaca buku ditentukan oleh beberapa faktor seperti pelayanan guru dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik akan literasi. Kemudian masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu penyimpangan perilaku, pemecahan masalah, perilaku, dan konsep pendidikan khusus. Nah, pengertian penyimpangan perilaku. Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan menyimpang diartikan sebagai sikap tindak di luar ukuran atau kaidah yang berlaku. Karena kita kan hidup pasti memiliki kaidah, ya. Nah, ketika kita menyimpang, itu berarti kita telah melanggar kaidah yang berlaku.
Perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri atau orang lain. Nah, pengertian perilaku sendiri dapat diartikan secara luas, yaitu perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melawan hukum, antisosial, antisusila, dan menyalahi norma-norma agama. Ciri-ciri penyimpangan perilaku. Menurut Paul B. Hurton, penyimpangan perilaku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penyimpangan harus dapat didefinisikan. Kemudian yang kedua, penyimpangan bisa diterima atau ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Kemudian yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Lalu yang kelima, terdapat norma penghindaran dalam penyimpangan. Dan yang terakhir, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku yang kerap berlangsung dalam kontak antar proposal dan budaya memiliki 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, delikuensi individual, kemudian delikuensi situasional, kemudian yang ketiga delikuensi sistematik, dan yang keempat delikuensi kumulatif. Nah, lalu apa saja faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku itu terjadi? Secara garis besar, faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku dapat diklasifikasikan atas 2 kategori, yaitu yang pertama, kondisi biologis, di mana penyimpangan perilaku yang disebabkan faktor biologis meliputi faktor hereditas, kemudian kerusakan otak. Kerusakan ini dapat terjadi sebelum atau pada saat kelahiran maupun setelah kelahiran. Kemudian yang kedua ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku yang bersumber dari lingkungan keluarga, masyarakat, antar individu sendiri, seperti contohnya itu seperti stres ya. Itu bisa kita katakan kita kategorikan dalam kondisi psikologis. Nah, jika ada faktor yang menyebabkan penyimpangan perilaku, maka ada juga pemecahan masalah dari penyimpangan perilaku itu sendiri. Berdasarkan pendapat Y. Singgih de Guarza, bahwa penanggulangan perilaku menyimpang ditempuh dengan 3 tindakan, yaitu mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang dengan cara yang pertama, tindakan preventif. Kemudian yang kedua, tindakan represif, dan yang ketiga, tindakan akuratif dan rehabilitasi. Oke. Nah, konsep pendidikan khusus sendiri itu merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tanpa pendidikan khusus yang terprogram dan terarah, tidak mungkin seorang anak dengan sendirinya akan dapat mengembangkan bakat-bakat intelektualnya dengan baik dan dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Sekolah inklusif diartikan dengan memasukkan siswa yang berkebutuhan khusus di kelas reguler dengan siswa-siswa lainnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan. Apabila banyak kesalahan dan khilaf dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.